Halo gengs, balik lagi bareng gue ADTX. Kali ini kita bakal bahas film berjudul Escape from Deadlock 13. Ceritanya tentang seorang mantan prajurit bernama Mick yang harus bertahan hidup di penjara paling brutal. Tempat penuh korupsi, pengkhianatan, dan pertarungan mematikan. Dari yang awalnya jadi korban penyiksaan, Mick pelan-pelan jadi sosok yang berani melawan tirani sang warden. Cerita ini berawal dari seorang pria bernama Mick, mantan prajurit yang kini menjalani hidup penuh kesunyian. Pagi itu, ia tampak bersiap untuk sebuah perjalanan penting, membawa sebuah map berisi dokumen dan foto lama dirinya bersama sang adik. Dalam perjalanan, ia sempat berhenti di toko perkakas untuk membeli palu godam, seolah sedang merencanakan sesuatu yang serius. Perjalanannya akhirnya berhenti di depan sebuah pabrik karet tua, tempat yang ternyata menyimpan rahasia kelam. Hey, pal! What are you doing over there? Sesampainya di sana, seorang buruh mendekati Mick dan menyuruhnya pergi. Namun, Mick mengaku dirinya adalah kakak dari Laszlo. Mendengar itu, si buruh langsung melapor kepada atasannya yang bernama Renda. Saat Mick bertemu dengan Renda, ia menuntut kompensasi atas kematian adiknya, yaitu Laszlo, yang disebut tewas akibat kecelakaan kerja. Mick menunjukkan dokumen resmi klaim tunjangan kematian yang menyatakan bahwa keluarga Laszlo berhak menerima ganti rugi sebesar 250 juta. Fuck is this? Is the death benefit from your company? Bukannya memenuhi kewajiban, Renda malah menertawakan serta merendahkan Mick. Meski dihina, Mick bersikeras tidak akan meninggalkan tempat itu tanpa membawa uang kompensasi. Kesal dengan sikap Mick, Renda memerintahkan anak buahnya untuk menyeret keluar dan mengeroyoknya. Get him the fuck out of here! But you own my brother, nothing more. Namun berbekal pengalaman militer, Mick berhasil melawan dan menjatuhkan beberapa orang. Sayangnya, Renda muncul dari belakang dengan menodongkan senapan. Mick yang terkepung tak punya pilihan selain menyerah. Renda kemudian melaporkannya ke polisi dengan tuduhan penyerangan serta percobaan pembunuhan. Hari itu juga Mick resmi ditahan. Di kantor polisi, Mick dipertemukan dengan detektif Bailey dan rekannya yaitu agen Legley. Mereka menduga bahwa kematian Laszlo berhubungan dengan jaringan penyelundupan ilegal. Mick terkejut mengetahui bahwa adiknya bukan meninggal karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan. Bailey menawarkan sebuah kesepakatan, hukuman Mick bisa diperingan bila ia mau bekerja sama menyelidiki penyelundupan di dalam penjara Pleasant Hill. Namun, Mick masih ragu karena tak ingin terjerat masalah lebih dalam. You let me know. You decide. Beberapa waktu kemudian, Mick dipindahkan ke penjara Pleasant Hill, sebuah fasilitas terpencil. Seperti tahanan baru pada umumnya, ia langsung mendapatkan ejekan serta perlakuan kasar dari para napi senior. Di dalam sel, seorang penghuni memperingatkannya untuk tetap diam bila ingin bertahan hidup. Don't fight it. You'll get bored, it'll be over quicker. Mick tidak mengerti maksud ucapan itu. Sampai malam tiba, 3 sipir menyeretnya keluar, memukulinya dengan brutal, dan menyetrumnya menggunakan tongkat listrik hingga ia menjerit kesakitan. Para tahanan lain hanya tertawa mendengar penderitaannya, sebab mereka tahu Mick sudah jadi korban baru keganasan para penjaga. Setelah babak belur, ia dilempar ke sel isolasi yang kotor dan sempit. Keesokan harinya, Mick didatangi kepala penjara, seorang wanita yang dipanggil Warden. Tampilannya sama sekali tidak seperti kepala penjara pada umumnya. Ia tampil glamor dengan pakaian mewah layaknya sosialita. Dengan sikap tenang, ia menawarkan kopi sambil mengajaknya berbincang santai. Namun, di balik tutur kata halusnya, terselip ancaman bila ingin tetap hidup, Mick harus patuh pada aturan penjara, atau siap menerima siksaan yang lebih kejam dari malam sebelumnya. Saat itu Mick sadar perempuan ini bukan sekedar licik, tapi juga berbahaya. Setelah keluar dari sel isolasi, Mick akhirnya bergabung dengan para tahanan lain saat jam sarapan. Di sana, ia berkenalan dengan Tek, penghuni sel di sebelahnya. Tek menasihati Mick agar jangan melawan, karena siksaan yang ia alami hanyalah semacam tradisi penyambutan bagi napi baru. Ketika makan, perhatian Mick tertuju pada seorang pria yang mendapat jatah makanan berbeda dari yang lain.
tersebut. Salah satu narapidana menjelaskan bahwa pria itu bernama Bunan, sosok berpengaruh yang menjadi tangan kanan kepala penjara. Mick segera diperingatkan agar tidak macam-macam dengannya. Usai sarapan, para tahanan diarahkan untuk membersihkan halaman. Mick melihat seorang napi tua kesulitan membawa barang dan langsung membantunya. Pria itu dikenal dengan sebutan Wijar, seorang yang sering berbicara aneh dan mengaku sebagai penyihir. Dari obrolan singkat, Wijar bercerita tentang sebuah terowongan tua di Blok D. Dahulu, saat bangunan itu masih berupa rumah sakit jiwa, terowongan tersebut dipakai untuk memindahkan jenazah dan konon tembus hingga ke hutan luar. Menurut Wijar, siapapun yang bisa menembusnya berkesempatan melarikan diri. Sayangnya, cerita itu dianggap bualan oleh napi lain. Ketika bel istirahat berbunyi, para tahanan mendapat waktu 15 menit di halaman. Dua kelompok tampak berhadapan. Seorang napi berotot maju menantang Bunan duel 1 lawan 1. Sebagai penguasa Blok 13, Bunan menerima tantangan dengan penuh percaya diri. Namun, situasi mendadak kacau saat salah satu anak buahnya menyerang dengan pisau. Keributan besar pecah. Tawuran antar napi pun meletus. Penjaga menembakinya dengan gas air mata, sementara dari menara, Warden memerintahkan tembakan peringatan untuk meredakan kekacauan. Get their attention. Let's go! Keesokan harinya, Mick ditempatkan di gudang penyimpanan bersama rekannya, Greenhorn. Sebuah karung jatuh memperlihatkan isi barang selundupan. Mereka buru-buru menutupinya kembali agar tidak terendus penjaga. Tak lama, Mick menerima telepon rahasia dari detektif Belly yang menanyakan perkembangan. Dengan hati-hati, Mick memberitahu bahwa ia menemukan jalur penyelundupan lewat kiriman barang dari perusahaan milik Renda. Belly berjanji akan berusaha mengupayakan pembebasan bersyarat. Namun, tanpa sepengetahuan Mick, seluruh gerak-geriknya diawasi lewat CCTV. Warden menyadari adanya komunikasi itu sekaligus mengetahui Mick sebenarnya ditangkap karena laporan Renda, partner bisnisnya dalam penyelundupan. Kesal, Warden langsung mendatangi pabrik Renda untuk memperingatkan agar tidak bertindak sembarangan tanpa restunya. Sementara itu, Greenhorn yang ketakutan mencoba kabur saat pemeriksaan medis. Ia tertangkap dan disetrum dengan kekuatan mematikan hingga tewas seketika. I swear I didn't do anything wrong! Mayatnya dibiarkan tergeletak semalaman sebelum akhirnya diangkut keesokan harinya. Ketika napi lain berangkat sarapan, Mick justru dipaksa membersihkan noda darah Greenhorn. Clean it up. Di momen itu, Warden kembali mendekatinya dengan sebuah tawaran. Ia menjanjikan keringanan hukuman jika Mick mau bekerja untuknya. Meski jelas maksud sebenarnya hanyalah menekan Mick agar tunduk dan tidak ikut campur dalam bisnis penyelundupan. Demi menjaga stabilitas, Warden juga membuat perjanjian dengan Bunan agar tetap memegang kendali di Blok 13. Bahkan, sosok begini seperti Bunan pun tampak gentar menghadapi ancamannya. Hari berikutnya, Bunan mulai mencari gara-gara dengan menjatuhkan makanannya sendiri lalu menuduh Mick di depan para tahanan. Mick yang tak mau dipermalukan balik menentangnya, membuat Bunan naik pitam. Salah satu anak buahnya pun ikut-ikutan mengejek Mick. Mick segera membalas ejekan tersebut dengan sebuah sikutan keras hingga membuat mulut berdarah. I ruined your breakfast. Oh my god! Oh, you think you're funny, old man? I'll give you the first shot! Tek langsung memperingatkan bahwa sejak saat itu Mick akan jadi incaran utama Bunan. Dugaan itu terbukti ketika mereka ditempatkan di gudang. Bunan datang menyerang secara tiba-tiba. Pertarungan brutal pun pecah. Mick hampir mengalahkannya dengan cekikan di leher. Namun Warden muncul dan melemparkan rantai besi ke arah Bunan. Dengan senjata itu, Bunan kembali menggempur. Mick cepat beradaptasi dengan memungut papan kayu untuk menahan serangan. Pada akhirnya, Mick berhasil membalikkan keadaan dan kembali mencekik Bunan menggunakan rantai. Tapi ia menahan diri untuk tidak menghabisinya, karena tak ingin menjadi monster seperti Renda ataupun Warden. Keputusan itu pun membuat sebagian napi kecewa, sebab mereka berharap Bunan bisa disingkirkan. Warden pun murka, memerintahkan asistennya mengurung Mick dan Bunan bersama di sel isolasi. Tak lama kemudian, seorang dokter masuk membawa suntikan misterius. Namun, sebelum sempat digunakan, Bunan menyerangnya dari belakang dan melumpuhkannya. Down here! Help me! What's going on here? What's the problem? I can't breathe.
Move your ass away from the bars. Show me your hands. Hey, what are you doing? Everything is going to be all right. It's okay. It's okay. I owe you one. I'm good. Rupanya, Mick dan Bunan sudah diam-diam merencanakan pelarian. Di saat yang sama, para tahanan lain juga mulai menyalakan pemberontakan. Mick dan Bunan menuju kapel penjara, mencari jalan keluar. Sayangnya, pintunya terkunci, dan kunci ada di tangan seorang penjaga. Pertarungan pun tak terelakkan. Setelah berhasil merebut kunci dan membuka pintu, mereka dikejutkan oleh sebuah ruangan berisi senjata, amunisi, dan bahan peledak yang biasa dipakai para penjaga untuk mengintimidasi tahanan. Namun, belum sempat mereka bergerak jauh, sekelompok penjaga menyerbu masuk. Bunan bertarung habis-habisan melawan mereka. Sementara di luar sana, kerusuhan besar melanda seluruh blok. My baby! I want them dead now. It's out of control. We gotta get out of here now. Warden yang panik berusaha kabur bersama asistennya, tapi demi menyelamatkan diri, ia dengan kejam mengorbankan asistennya untuk mati. Di jalur lain, Mick dan Bunan terus menerobos rintangan, bahkan berhadapan lagi dengan dokter yang ternyata masih hidup. Mereka juga harus menyaksikan Wizard ditembak mati secara sadis. Bertekad kabur, keduanya akhirnya sampai di halaman penjara, menghadapi pasukan SWAT dalam baku tembak sengit. Ketika situasi semakin kritis, mereka menemukan dua jalan keluar. Untuk memperbesar peluang, mereka sepakat berpisah. Bunan menemukan sebuah pintu tersembunyi yang mengarah ke terowongan lama, tepat seperti cerita Wizard. Ia hendak memanggil Mick, namun tiba-tiba Warden muncul dan berusaha menghabisinya. Untung, Mick datang tepat waktu dan menembak Warden. Seperti biasanya, Warden mencoba memanipulasi dengan kata-kata manis. Tapi kali ini sia-sia. Tanpa ragu, Mick mengakhiri hidupnya di dalam penjara yang ia bangun dari uang kotor. You can't do this to a woman. You may be a woman. Sementara itu, Tek yang memimpin pemberontakan berhasil bernegosiasi dengan tim SWAT. Ia menuntut gubernur serta pejabat tinggi datang langsung ke Pleasant Hill untuk membuka aib sistem hukum korup yang melahirkan kekerasan dalam penjara. Here. Ain't no need for anybody else to get hurt. Di sisi lain, Mick dan Bunan melarikan diri lewat terowongan menuju hutan. Bunan begitu gembira menghirup udara bebas setelah sekian lama. Sebelum berpisah untuk menghindari pengejaran polisi, ia meminta maaf atas perbuatannya di penjara. Ia mengaku hanya tunduk pada Warden demi bertahan hidup. Lalu, menyebut Mick sebagai pahlawan sejati karena berhasil meruntuhkan rezim kejam itu. Care yourself. You do the same. Freedom, baby! Beberapa minggu kemudian, Mick mendatangi makam adiknya untuk pertama kali. Tiba-tiba, lokasi itu dikepung mobil-mobil polisi. Mick pun panik, mengira akan ditangkap kembali. Namun, Detektif Bailey dan Agen Legley muncul dan menenangkan dirinya. Mereka membawa kabar baik bahwa status buronan Mick resmi dicabut. Berkat bantuannya, polisi berhasil membongkar sindikat penyelundupan terbesar di Amerika, dan gubernur memutuskan untuk menghapus seluruh tuduhan terhadapnya. Lebih dari itu, Mick akhirnya menerima kompensasi atas kematian adiknya, sesuatu yang sejak awal ia perjuangkan. Agen Legley bahkan sempat menawari Mick sebuah posisi di pemerintahan, meski ia masih ragu karena ingin menenangkan diri.
dan merawat keluarganya terlebih dahulu. Pada adegan terakhir, Mick terlihat berjalan menuju pabrik milik Renda dengan membawa palu godam yang pernah ia beli di awal cerita. Dengan sorot mata penuh amarah, ia memaksa Renda untuk mengakui seluruh kejahatannya. Selain itu, Renda diikat pada mesin penggiling yang sedang berputar. Akhirnya, pria licik itu menerima balasan setimpal atas perbuatannya, dan Mick berhasil menuntaskan dendam sekaligus membalaskan kematian adiknya. Tamat.